Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian dari alkana tersebut. Pengertian dari alkana ini merupakan senyawa kimia yang di dalamnya terdapat atom karbon dan juga atom hidrogen tanpa adanya gugus fungsi yang lainnya dengan memiliki ikatan tunggal. Nah, jadi ikatan tunggal ini dia membawa senyawa alkana tersebut jenuh ataupun tidak memiliki elektron lain yang dapat menjadi donor ataupun sebagai aseptor elektron. Nah, jadi alkana ini merupakan bagian senyawa hidrokarbon halifatik yang dimana ini merupakan senyawa organik yang terdiri dari atom karbon dan juga atom hidrogen lainnya. Nah, jadi kelompok dari senyawa ini itu sering disebut sebagai parafin karena sifatnya itu kurang reaktif. Nah, parafin ini dia berasal dari kata parum yang berarti sedikit dan juga afinis yang berarti gabung. Nah, ataupun sebagai parum afinis yang berarti berdaya gabung kecil. Molekul alkana yang paling sederhana adalah metana dengan rumus CH4. Alkana berantai pendek contohnya seperti metana ataupun bahkan etana yang terdapat dalam atmosfer planet seperti misalnya Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di atmosfer bumi, gas metana yang paling sering digunakan itu sebesar 1 ppm. Sedangkan di dalam perut bumi, atmosfer alkana, sumber alkana tersebut itu adalah gas alam dan juga minyak. Nah, memiliki rumus CnH2n ditambah 2, di mana metana itu C1H4, etana C2H6, propana C3H8, butana C4H10, pentana C5H12, heksana C6H14, heptana C7H16, oktana C8H18, nonana C9H20, dan dekana C10H22. Alkil adalah senyawa alkana yang kehilangan atom hidrogennya 1. Jadi akhiran dari alkana yang awalannya ana menjadi akhiran il. Contohnya dari metana jadi metil, etana jadi etil, propana jadi propil, butana jadi butil, pentana jadi amil, heksana jadi heksil, heptana jadi heptil, oktana jadi oktil, nonana jadi nonil, dan dekana jadi dekil. Kata nama alkana menurut Ayuba, alkana tidak terjemah yang pertama awalan yang menunjukkan jumlah atom karbon dalam satu rantai, yang kedua akhiran ana yang menunjukkan ikatan tunggal atau menandakan senyawa alifatik jemah. Alkana bercabang menurut Ayuba. Yang pertama ada penomoran rantai induk dimulai dari ujung atom yang paling dekat dengan cabang. Yang kedua, jika ada dua rantai lurus terpanjang yang sama, pilihlah rantai yang paling banyak cabangnya. Kata alkana menurut trivial, yang pertama alkana tak bercabang yang memiliki atom C lebih besar dari 3 diberi awalan N atau normal. Yang kedua alkana iso yang menunjukkan adanya gugus CH32 dan awalan neo menunjukkan adanya gugus CCH3 3 kali pada ujung rantai. Kelas saya akan menjelaskan sifat fisika dan kimia dari alkana. Yang pertama saya akan bahas tentang sifat fisika, yaitu dia nonpolar, dia berwujud gas untuk kandungan 1 sampai 4 atom C, dia akan berwujud cair untuk kandungan 5 sampai 16 atom C, sedangkan dia akan berwujud padat untuk kandungan 17 atom C. Selanjutnya yaitu dia tidak larut dalam air, namun dia larut dalam larutan yang nonpolar. Jika semakin banyak atom C, maka titik didihnya akan semakin meningkat atau tinggi. Dengan adanya cabang, maka titik didihnya akan menurun. Karena ini dia lebih ringan daripada air. Selanjutnya yaitu sifat kimia. Sifat kimia dari alkana yaitu yang pertama parafin, yaitu dia tidak mudah bergabung dengan zat yang lain atau suka bereaksi. Kemudian dia dapat dibakar sempurna. Beberapa alkana dapat mengalami reaksi isomerisasi, dan kemudian oksidasi dari alkana dapat teroksidasi membentuk karbon dioksida dan air. Nitrasi dari alkana dapat bereaksi dengan asam nitrat pada suhu 150 sampai 975 derajat Celcius. Beberapa contoh dari alkana yang pertama yaitu metana atau CH4 yang terdapat banyak di dalamnya ini, kemudian etana C2H6, propana C3
pertama itu sebagai alkohol. Alkohol itu memiliki banyak turunan seperti etanol, metanol, gliserol, dan alkohol itu banyak digunakan sebagai hand sanitizer dan bahan baku spiritus dan minuman beralkohol. Yang kedua itu ether. Zat ini berfungsi di bidang rumah tangga seperti pelarut lemak, minyak, lilin, parfum, resin, dan perwarna. Pada dunia farmakologi dan obat-obatan, ether juga digunakan untuk antasida sebagai bahan bakunya, obat penghilang rasa nyeri sebagai bahan utama pembuatan morfin. Di bidang industri, ether digunakan sebagai cairan starter mesin diesel dan mesin bensin dalam cuaca dingin dan sebagai zat stabil mesin yang berfungsi untuk meningkatkan konsentrasi. Yang ketiga, aldehid. Aldehid, jenis aldehid yang paling utama digunakan yaitu formaldehida yang merupakan gas berwujud karutan 37% dalam air yang disebut dengan formalin. Senyawa jenis ini berfungsi untuk mengawetkan mayat sebagai bahan baku pembasmi kuman atau disinfektan. Yang keempat, keton. Keton sering disebut dengan senyawa aseton yang dimanfaatkan sebagai cairan pembersih cat kuku. Selain ini, zat ini juga digunakan sebagai pelarut dalam industri kimia serta bahan untuk menstabilkan ramuan pada parfum dan cat agar tidak terdegradasi dengan cepat. Yang kelima yaitu asam karbosilat. Asam karbosilat digunakan sebagai bahan dasar penyedap rasa dan cuka dengan menggunakan bahan asam asetat. Golongan asam karbosilat yakni asam asetat untuk koagulan dalam pembuatan karet, parfum, dan krayon. Golongan lainnya yakni asam metanoat yang berfungsi sebagai bahan pembuatan warna, parfum, obat-obatan, plastik untuk menggumpalkan lateks. Yang keenam yang terakhir yaitu ester. Ester sering digunakan sebagai penambah aroma pada makanan dan minuman. Ester seperti aspirin dan metil salsilat biasanya digunakan sebagai obat dan anti radang.